Perkemahan pemuda ada. Ya, dibiayai juga oleh BEM. Iya. Apalagi ada orang ke luar negeri. Bapak ikut juga ke Jerman. Kenapa? Wih, Jerman ini. Orang luar ini orang berpikir. Hah? Itu kan acara agama. Bapak memang tidak diutus. Oh, diutus hanya orang sesuai kesepakatan atau musyawarah. Atau Bapak karena tidak sehat tidak pergi. Apalagi itu yang pergi ke Jerman itu pakai uang demi juga. Apalagi demi itu bikin apa saja dari Danilo. Beasiswa untuk mahasiswa yang kuliah di UGM, Fakultas Teologi UGM. Berapa banyak jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa? Berapa anggaran yang disiapkan untuk keseluruhannya yang akan memberikan beasiswa? Lupa ya. Yang Bapak ingat apa? Yang Bapak mau sampaikan di persidangan ini apa? NPHD. Bapak tahu itu? Oh, saudara saksi ketika penandatangan NPHD. Ya. Pada saat acara ataukah di tempat lain, dokumennya itu ditandatangani di mana? Kantor sinode. Memang penandatangan itu terjadi di kantor sinode. Itu yang bertandatangan kan Pak Ketua BEM, Pak Pendeta kan, dengan gubernur. Gubernur datang di situ. Lupa. Sekretariat, kan saudara yang kepala sekretariat. Ya. Yang tanda tangan siapa? Pak E. Oh, saudara juga ikut tanda tangan proposal. Proposal itu dibuat karena inisiatif sendiri atau diminta oleh Pemprov? Diminta oleh Pemprov. Saudara tahu dari mana? Dari mana? Lupa. Saudara ada mendapatkan pembagian uang dana hibah itu? Saudara sebagai sekretaris tahu tidak tentang adanya rekening yang dimiliki oleh BEM? Tahu. Ada berapa banyak rekening yang dimiliki oleh BEM? Apa tadi namanya? Badan Pekerja Majelis Sinode. Ya, itu punya berapa rekening? Baik. Ketuanya Pak Pimpinan dan juga sekretarisnya Pak. Kapan itu sudah Di bulan Januari 2020. Tadi juga keterangan saudara menyampaikan bahwa mendengar atau diinformasikan
berarti 500 gitu ya? Iya, benar. Nah 500 berikut itu berapa? Di bulan Agustus. Agustus ya. Iya. Di bank mana itu? Di Bank Suruh. Berarti pembukaan rekening panitia itu saudara pergi dengan Steve Koppel. Iya. Saudara pergi ya. Pada saat pencairan juga demikian sama-sama. Iya, selalu sama-sama. Setelah pencairan itu ada berapa kali total pencairan dari 1M itu 500 sampai M ada berapa kali pencairan? Bisa 2 kali Pak. Dicairkan itu. Oh, dicairkan. Nah, dari bank. Dicairkan dari bank itu ada, kalau tidak salah 3 kali Pak. 3 kali. Oke, yang saya ingat saudara yang pertama berapa jumlah yang dicairkan? Kalau saya tidak ada. Ya, saya ingat saudara gitu ya, 200 juta. Di bulan berapa? Itu di bulan Juni. Juni ya. Saudara dengan Steve Koppel ya. Iya. Lalu setelah dicairkan 200 juta yang pertama itu ya, siapa yang pegang uang itu? Uang itu siapa yang pegang? Uang itu saya yang pegang. Berarti uang cash saudara pegang itu ya. Iya, uang itu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan pembayaran untuk kegiatan perkemahan yang bayarkan siapa? Yang bayarkan itu ada banyak pihak karena saya sebagai bendahara langsung kasih di setiap seksi Pak. Oh gitu ya. Jadi koordinator seksi yang bayarkan, kemudian nota-notanya saya kumpulkan di Pak Saudara. Oh, gitu ya. Lalu ada tidak? Itu ya. Steve Koppel selaku ketua harian atau ketua umum? Ketua umum. Ketua umum ya. Kenapa tidak masuk ke pembukaan rekening panitia perkemahan tidak pakai nama ketua harian? Harus buka rekening panitia. Iya, kan ketua hariannya ada siapa ketua harian? Oh, ketua hariannya setahu saya Pak di mana? Ya. Itulah pertanyaan saya, kenapa tidak jadi mana dengan saudara? Jadi waktu itu langsung memang keputusan langsung keluar bendahara ketua umum dengan bendahara yang sebagai seksinya. Yang tanda tangan di surat tanggung jawab siapa atas penggunaan kegiatan perkemahan? Apakah Steve Koppel atau Denny Manara? Kalau yang di SPJ yang laporan pertanggungjawaban itu yang saya buat, Iya. itu saya juga bertanda tangan dan juga Pak Ketua Umum juga. Jadi yang kemarin yang apa itu? Yang Denny Manara. Apa ada kewenangan saudara untuk mengklarifikasi nota-nota itu? Ada tidak kewenangan? Atau ada tidak ketentuannya? Ada usaha apa yang dilakukan pembayaran? Ada beberapa tempat pembelian yang saya pergi langsung bayar bersama dengan koordinator seksi. Seperti itu. Jadi saya juga langsung ambil notanya. Dan ada beberapa yang memang sudah ambil dulu barangnya, tapi belum dibayar, saya tidak bayar. Tapi ada memang beberapa yang seksinya sudah belikan sesuai dengan uang yang saya kasih, dan saya tinggal kasih. Uang cash berarti di apa di lokasi perkemahan? Iya, Pak. Tidak, kalau tidak. Iya ya. Bahagia saksi ikut ya. Saudara tadi menyampaikan saudara di BPNS ini sekretaris. Apa benar saudara yang ikut menandatangani surat keputusan pembentukan panitia kegiatan perkemahan? Belum lama maksudnya? Apakah saudara kan dari 2018 ya? Oke, kita dari 2020. Tahun 2020 apakah Sinode ada membuat proposal diajukan ke Pemprov khususnya Bulkesa? Ada tidak proposal yang dibuat lalu diajukan supaya mendapatkan bantuan dana lipat? Ada dibuat. Jangan begini rupanya karena cendera mata untuk uang itu uang tunai atau berbentuk cendera mata? Jadi ada yang piala, Ada yang berbentuk piala, ada juga yang seperti diberikannya dana penggunaan seperti ini. Tapi mungkin itu juga ada masukan dari seksi perlengkapan
surat pernyataan tadi itu saudara tahu nanti di BAP di penyidik, benar? Benar. Waktu saudara diperiksa, saudara tidak mengetahui soal itu. Tidak benar. Termasuk tanda tangan. Ada pernah tidak bahwa Ketua Umum Pak Steve Keppel memberitahu tentang surat pernyataan tanggung jawab? Tidak tahu. Tidak pernah. Saudara tahu isi dari surat itu? Tidak tahu. Yang bertanda tangan saudara tahu? Saya kenal. Kalau Denny Mangala ketua harian, Iya benar. itu bertanda tangan di situ. Saya lihat surat. Baru ketua sinode, Iya benar. pendeta Arina itu bertanda tangan juga. Iya saya lihat. Cuma saudara yang tanda tangannya yang bukan saudara yang tanda tangan. Benar. Jadi tidak ada pemberitahuan dari ketua umum ya mengenai surat itu. Sama sekali. Lanjut untuk pendanaan, saudara sampaikan yang masuk itu 500 juta ya Untuk pertamanya. 500 juta itu saudara tahu bahwa itu langsung dana. Tadi saudara jaksa penuntut umum bilang hibah. Saudara tahu itu hibah dari provinsi atau hibah dari BPNS? Jadi sebelumnya saya memang tidak tahu. Tapi pas pelaporan setelah kegiatan selesai semua, baru saya melaporkan bahwa karena itu kan bukan bicara dengan dari panitia, jadi saya pikir ya berarti dengan tidak. Tapi di rekening tadi saudara bilang bahwa rekening yang Dari masuk BPNS. ke rekening panitia BPNS. Iya. Berarti saudara tahu itu BPNS. Iya, itu kan dari BPNS. Setelah selesai semua pertanggungjawaban di BPSPJ, saudara tahu dari mana kemudian itu dari hibah provinsi ke BPNS, kemudian BPNS memberikan kepada panitia pemuda. Ya nanti setelah berkembangkan saya melihat media dan juga kita ya Tahu. akan jelas. Saudara terdakwa Berarti pasti itu bukan kesaksian ya, jauh dari ya. Pak saudara Keppel ini terdakwa pernah nggak menyatakan bahwa ada dana hibah dari pemerintah provinsi yang akan masuk untuk membantu dalam perkemahan? Di rapat tidak pernah. Tidak pernah ada informasi. Tidak ada informasi. Saudara tahu sendiri nanti setelah selesai. Kepada Pak Sekretaris Pak Saksi ya, Pak Pangdam. Kalau tadi saudara sampaikan bahwa SK itu sudah SK untuk kegiatan perkemahan dari BPNS ya, itu saudara yang buat juga. Saudara yang buat untuk SK. Saudara tahu ya. Ya. Kalau dana 500 juta yang diberikan kepada panitia perkemahan, itu saudara tahu? Oh tidak tahu. Tidak pernah ada rapat BPNS mengenai membahas bahwa BPNS akan memberikan dana 500 kepada panitia perkemahan. Oh dana hibah dari provinsi dibicarakan, tapi perincian khusus untuk membantu perkemahan itu saudara tahu atau tidak? Tidak tahu. Cukup ya. Di jemaat demi mengelola. Nah, kepada saudara Giri Rembuk, saya ingin bertanya, apakah kegiatan perkemahan ini hanya baru kali ini dia muncul mendadak tiba-tiba, atau sebelumnya sudah ada kegiatan-kegiatan perkemahan lain yang dilaksanakan oleh pemuda? Kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan. Oh, jadi perkemahan merupakan kegiatan tahunan, jadi program dari pemuda gereja ya. Benar. Nah, waktu Anda mencantumkan dalam rencana kegiatan pemuda, apakah pemuda sudah tahu bahwa untuk kegiatan ini pembiayaannya kita sudah ada,
atau bagaimana? Iya. Jadi belum pernah ketika kegiatan ini ditata belum tahu sumber anggarannya dari mana ya? Iya. Nah, selama kegiatan-kegiatan perkemahan pemuda sebelum-sebelumnya, apakah di dalam kegiatan perkemahan pemuda itu ada juga melakukan lomba-lomba atau hanya baru kegiatan perkemahan yang sekarang diadakan lomba-lomba? Sudah ada yang Oh, jadi dari sebelumnya setiap kegiatan perkemahan ada lomba di dalamnya. ada. Oh, jadi itu sudah lomba-lomba di dalam kegiatan perkemahan itu adalah hal yang rutin ya. Iya. Jadi lomba itu bagian dari kegiatan yang namanya perkemahan pemuda. Iya. Ya. Salah satu bagian. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Giri. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta Robert Tanggal, Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode. Badan Pekerja Majelis Sinode itu yang paling tinggi atau dia ada bertanggung jawab kepada siapa? Oh, dia bertanggung jawab juga kepada sidang majelis sinode. Di sidang majelis sinode itu yang hadir berapa banyak peserta atau misalnya dari mana perutusan atau siapa-siapa yang hadir di situ? Baik. Kalau dari perutusan wilayah-wilayah, jadi kepesertaan dalam sidang majelis sinode tahunan itu ada berapa banyak pesertanya? Bisa diperkirakan berapa jumlahnya? 200 lebih ya dari seluruh gemim ya. Berkira. Itu pintu ditutup, Pak. Karena AC dia panggil kita. Cuma terasa nanti kalau buka itu ada AC yang lebih kuat. Coba ditutup. Jadi Kalau sidang majelis sinode berapa peserta yang hadir? Pak Pendeta. Berapa? Oh, 1.000 lebih yang hadir. Saya ingin bertanya, dalam sidang majelis sinode tahunan itu dibahas apa itu? Adakah laporan pertanggungjawaban dibahas di sidang majelis sinode tahunan atau adakah evaluasi hasil kerja badan pekerja majelis sinode dibahas dalam sidang majelis sinode tahunan? Ada. Jadi dalam sidang majelis sinode itu dia membahas rencana kerja sinode untuk ke depan dan mengevaluasi program-program sinode yang sudah berjalan. Baik. Nah, saya ingin bertanya, dalam hal dana hibah, baik dana hibah yang sebelumnya, apakah itu juga dibahas di sidang majelis sinode tahunan? Oh, jadi dibahas dalam sidang majelis sinode tahunan? Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya, untuk rencana kerja dari gemim itu dibahas dalam sidang majelis sinode tahunan juga? Dibahas dalam sidang majelis sinode tahunan. Nah, dalam hal penganggaran, ketika Bapak-bapak pendeta sudah membahas dalam sidang majelis sinode tahunan, oh kita akan melaksanakan kegiatan ini, apakah sudah dapat bisa diprediksi, oh kita punya uang untuk membiayai kegiatan ini, atau hanya membahas tentang rencana kegiatan saja? Jadi hanya
hanya rencana kegiatan. Bapak-bapak pendeta berani ya membahas rencana kegiatan, kemudian belum ada persiapan dana untuk menghandle kegiatan ini, atau ada harapan dari mana? Oh, jadi sudah membuat rencana program kegiatan tapi belum tahu anggarannya dari mana ya? Dalam hal ketika satu kegiatan itu dibiayai oleh dana hibah, menjadi pertanyaan saya, apakah hal itu hanya diputuskan dalam badan pekerja majelis sinode atau harus diputuskan dalam sidang majelis sinode tahunan? Oh, jadi bapak-bapak pendeta hanya menjalankan apa yang menjadi keputusan sidang majelis sinode ya. Dalam hal rapat badan pekerja majelis sinode, dia dapat merubah tak hasil keputusan sidang majelis sinode. Jadi apa yang menjadi hasil keputusan sidang majelis sinode itu sudah tidak bisa dirubah ya. Jadi badan pekerja majelis sinode tidak bisa melakukan tindakan sendiri untuk merubah apa yang diputuskan untuk dari sidang majelis sinode tahunan. Kecuali ada hal yang mendesak. Tapi hal yang mendesak itu dilaporkan juga ke sidang majelis sinode tahunan. Oh, jadi dilaporkan ke sidang majelis sinode tahunan. Jadi dalam hal ini bukan hanya badan pekerja majelis sinode ya, tapi itu melibatkan sidang majelis sinode tahunan ya. Ya baik. Akan dilanjutkan yang mulia. Mungkin saya bertanya kepada Ibu Siti, Ibu Bibi adalah seorang pelayan dan Ibu Bibi sudah diambil sumpah. Konsekuensinya diberitahu. Pertanyaan saya, semoga tidak ada yang disembunyikan. Atau mungkin saya tidak berdoa, semoga Tuhan memberikan roh hikmat. Saya mau bertanya kepada Ibu Bibi, pernahkah saya berjalan telepon Ibu Bibi? Maaf Pak ya, bukannya saya bilang tidak, tapi saya sudah lupa. Mungkin pernah Pak ya, saya sudah lupa Pak. Maaf. Pernahkah saya mengatakan saya diperintahkan oleh seseorang untuk meminjam uang dan untuk pembayaran pendeta emeritus besar perayaan Natal? Iya, saya ingat ya Pak ya, saya ingat Bapak juga ada beberapa kali ketemu saya ya, secara tidak sengaja bertemu Bapak memang sudah sempat curhat ke Windy tentang itu. Tapi untuk yang tadi saya sudah mungkin sudah lupa Pak ya, tapi mungkin ada atau tidak sama saya sudah lupa Pak. Apakah saya Ibu Bibi masih ingat kepada siapa yang menjelaskan saya untuk meminjam uang? Saya tidak ingat, pokoknya Bapak cuma bilang ada pakai Bapak Peduli 25, ada pakai dulu Bapak Peduli, karena pada waktu itu sama AC ya, jadi pakai dulu Bapak Peduli. Jadi sih Bapak tidak ngomong pada Ibu. Apakah pernah saya datang ke Ibu Bibi dan ingin ketemu di kantor sinode? Mungkin tidak Pak. Apakah Ibu Bibi masih ingat pertemuan saya dengan Ibu Bibi di lantai dasar, lantai 1 bersama-sama dengan wakil bendahara Ibu Meta Warwana? Iya, tapi saya maaf sekali Pak, saya sudah lupa, tapi mungkin ya, karena saya ingat untuk Bapak punya uang itu yang Bapak pakai saya tahu. Apakah Ibu saksi pernah menyampaikan silakan berhubungan dengan bagian administrasi keuangan untuk menerima uang, tapi harus dengan adanya tanda terima? Saya maaf Pak, Freddy, saya sudah lupa, tapi kalau memang itu uang Bapak ada di bagian ini ya, dan itu memang terpakai dalam situ, tidak, bagi saya secara pribadi tidak apa-apa. Kalau memang kan
dengan pertanyaan dari saya sudah mengingatkan Ibu, dan Ibu terima kasih. Ibu sudah ingat apa pertemuan kita dengan prosedur, dan Ibu sudah menyatakan silakan ambil uang, tetapi harus membuat tata Publik. tertib. Saya minta maaf Pak kalau saya ada lupa. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira itu ya. Baik. Kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan lagi persidangan hari Senin ya. Bersama beberapa saksi dari penuntutan. Ya. Baik. Begitu ya para terdakwa. Pegang yang berat. Baik ya para terdakwa, kita tunda sidang kasus di tanggal 6 Oktober 2025 masih dengan agenda mendengar keterangan para saksi yang dilakukan. Sidang hari ini kami nyatakan cukup dan di Dia tanggung sendiri. Kalau saya harus kasih ke sinode karena saya mendapat tugas resmi dari gereja. Terus dana yang dikembalikan. Dan apa maksudnya? Ada dana tadi yang dikembalikan. Oh, dana. Ya. Tadi mungkin Bapak Ibu mengikuti, dana yang saya kembalikan adalah dana yang ketika saya melihat di LPJ, ternyata kegiatan saya di MC itu dimasukkan di dalam LPJ. Dan saya mengembalikan karena saya tidak mau itu, saya tidak tahu kalau itu harus maksud saya melihat itu kaget ternyata itu di LPJ kan gitu. Jadi karena saya tahu itu tidak ada bagian, tidak seharusnya ada di bagian LPJ. Di polisi. Makasih ya.